وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين والحمد لله. Baterainya ada. Bismillah. 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 Biarlah nanti. Alhamdulillah, Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya pada kita semua, bil khusus nikmatul iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita, bil khusus dalam rangka beribadah pada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjutkan bahasan lalu dari tafsirul Quranil Karim. InsyaAllah pada sore Ramadan ini insyaallah kita melanjut tafsir Quran yang biasanya kita bahas di Senin pagi madras di luar Ramadan. Karena memang ini Ramadan adalah bulan Quran, maka kita fokuskan untuk tafsir Quran. Kita lanjut, yaitu terakhir pada surah Al-Baqarah 208, yaitu masih melanjutkan daripada firman Allah SWT, wa minan nasi ma yashri nafsahu ibtigha'a mardatillahi wallahu ra'ufun bil ibad. Di antara manusia itu ada orang yang membeli atau menjual dirinya untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, menjual nyawanya atau mempertaruhkan nyawanya untuk mencapai ridha Allah, dan Allah itu ra'ufun bil ibad, maha iba kepada hambanya. Dan di situ dikaitkan dengan kisah daripada Sariyah atau satu pasukan yang diutus oleh Rasul SAW sekitar 10 orang, dan itu pasukan itu asalnya diutus atas permintaan, tapi kemudian akhirnya sampai di tengah perjalanan mereka dikhianati dan diserang oleh Bani Lahyan, Bani Usayyah. Hanya banyak di antara mereka yang gugur, dan itu dikenal dengan sebagai perang Ar-Raji atau Sariyatul Raji. Kemudian di antara yang ditawan, banyak yang gugur, yaitu 7 orang, itu 8 orang. Sedangkan yang ditawan itu di antaranya Khubayb bin Adi dan Zaid bin Dathinah. Adapun Khubayb, maka kita sudah kisahkan kisahnya, yaitu dua-dua orang itu, Khubayb bin Adi dan Zaid bin Dathinah ini, karena ditawan kemudian dijual sebagai budak di Mekah dan dibeli oleh orang Mekah yang kebetulan pembeli dari masing-masing sahabat itu, Khubayb dan Zaid, itu adalah orang-orang yang mempunyai dendam kepada Khubayb dan Zaid, karena mereka dianggap Khubayb dan Zaid ini membunuh kerabatnya ketika perang Uhud, perang Badar. Maka mereka ingin membalas kepada Khubayb dan kepada Zaid bin Dathinah, dan akhirnya Khubayb juga dihukum mati, dipenggal, setelah sebelumnya dia mengajukan permintaan, yaitu untuk diizinkan sholat 2 rakaat. Dan beliau Khubayb bin Adi ini awwalul man sanna di kulli muslimin qutila sabran as-shalah, orang yang pertama kali mentradisikan sholat bagi orang yang hendak dihukum mati. Artinya Rasulullah tidak pernah mengajarkan itu, tapi beliau menangkap dari perintah Rasulullah bahwasanya sholat itu adalah sebaik-baik tempat. Maka beliau pun akhirnya minta izin untuk sholat sebelum dihukum mati oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka
Dia cerita dia pun dibawa keluar tanah haram dan dihukum mati di sana karena mereka tidak mau membunuh orang di dalam tanah haram. Adapun Zaid bin Dazinah, Muhammad Zaid bin Dazinah, kebetulan Sofwan bin Umayyah. Adapun Zaid bin Dazinah maka dibeli oleh Sofwan bin Umayyah liyaqtulahu bi abihi, untuk membunuhnya supaya dia bisa membunuh Zaid bin Dazinah bi abihi sebagai ganti ayahnya Umayyah bin Khalaf yang dibunuh oleh Zaid bin Dazinah. Fabatahu ma'a maulan lahu yusamma Nastas ila Tan'im. Maka si Sofwan bin Umayyah mengutus Zaid bin Dazinah bersama dengan maula, satu budaknya si Sofwan bin Umayyah yang bernama Nastas, ke tempat Tan'im, liyaqtulahu, untuk dibunuh si Zaid bin Dazinah bi abihi, sebagai penukaran dengan ayahnya. Wajtama'a rajulun min Quraisy fihim Abu Sufyan, maka berkumpullah di situ sekelompok dari Quraisy, di antara mereka ada Abu Sufyan bin Harb. Maka lalu Abu Sufyan, maka berkata Abu Sufyan hina qadima, ketika datang, liyaqtula atau liyuqtala, datang Zaid bin Dazinah untuk dibunuh. Anshudukallah ya Zaid, saya minta kepadamu, atau saya mohon kepadamu ya Zaid, atau bertanya, meminta kepadamu atau bertanya kepadamu, Allah, demi Allah. Orang Arab itu kalau ingin meminta atau bertanya sesuatu betul-betul supaya tidak mengelak, maka dia bilang anshudukallah, saya mohon padamu demi Allah, atau saya bertanya kepadamu demi Allah. Maka orang itu harus memberi atau harus menjawab. Anshudukallah wa Zaid, saya minta kepadamu atas nama Allah. Atau hibu anna Muhammadan indana al-an, apa kau suka bahwa Muhammad berada di sisi kita sekarang? Bimakanika, di tempatmu ini, untuk menggantikanmu. Wa nadrib unuqahu, dan kami memukul lehernya Muhammad, memotong lehernya Muhammad. Wa anaka fi ahlik, sedangkan engkau berada di keluargamu. Faqala, maka berkata Zaid, wallahi, demi Allah, ma uhibbu, saya tidak suka, anna Muhammadan, bahwasanya Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam, al-ana fi makane, sekarang berada di tempat beliau, alladhi huwa fi, yang mana beliau berada padanya, tusibuhu syaukatun, terkena duri. Saya pun tidak suka kalau beliau terkena duri sedangkan beliau berada di tempatnya sekarang. Tu'dihi, yang mana duri itu mengganggunya, menyakiti beliau. Wa ana jalisun fi ahli, sedangkan aku duduk-duduk di antara keluargaku. Pokoknya Abu Sufyan, maka Abu Sufyan berkata, ma ra'aitu minan nasi ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Saya tidak pernah melihat daripada orang ahadan, seorang pun, yuhibbu, daripada manusia seorang pun, yuhibbu ahadan, mencintai seseorang seperti cinta sahabat Muhammad kepada Muhammad SAW. Summa qatalahu Nastas, kemudian dibunuh oleh Nastas, itu si sahabat Zaid bin Dazinah tadi. Falamma balagha Nabi SAW, ketika sampai berita itu kepada Nabi SAW, hadzal khabaru, berita ini kepada Nabi. Qala li ashabi, maka bersabda Nabi kepada para sahabatnya, ayyukum yanzilu khubaiban, siapa di antara kalian yang berani menurunkan Khubaib an khushabate, dari kayu salibnya, walahul jannah, dan baginya surga. Karena dua orang ini oleh kafir Quraisy bukan hanya dibunuh tapi disalib. Maka Nabi tidak tega melihat itu, sehingga ini sampai berita kepada beliau, entah dari wahyu atau dari, kemudian beliau akhirnya meminta sahabat untuk coba turunkan jenazah mereka itu, jenazahnya si Khubaib, si Zaid bin Dazinah ini. Maka akhirnya ketika ditanya oleh Rasulullah, siapa di antara kalian yang bisa menurunkan Khubaib dari kayunya, baginya surga, saya jamin surga bagi dia. Faqala Zubair, maka Zubair bin Awam berkata, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Wa sahibi al-Miqdad bin al-Aswad, dan teman saya ini Miqdad bin al-Aswad. Fa kharaja, maka dua orang itu keluar, yamshiyani bil lail, berjalan di malam hari, wa yakmunani bin nahar, dan bersembunyi di siang hari supaya tidak tampak kepada mata-mata Quraisy. Hatta atayat Tan'im lailan, sampai kedua orang itu, Zubair dan Miqdad itu, sahabat Zubair dan sahabat Miqdad radhiyallahu anhum, datang tiba di Tan'im malam hari. Wa idza hawla al-khusyaba arba'una rajulan minal musyrikin, tiba-tiba di sekeliling kayu salib itu ada 40 orang dari kalangan kaum musyrikin yang naimun, yang mereka tidur.
nasyawa, yang barusan saja tidur, ini tidak sadar diri. Fa'anzalahu, maka dua-dua orang itu menurunkan Khubayb, menurunkan jenazahnya Khubayb yang disalib itu. Yang tani lam yatawayyal min syai', maka tiba-tiba didapati jenazah Khubayb itu masih basah, masih segar jenazahnya. Dan yang tani tetap dalam keadaan semula, lam yatawayyal, tidak berubah minhu dari jenazah Khubayb itu syai'un sedikit pun, ba'da arba'ina yauman, setelah 40 hari. Setelah 40 hari disalib ternyata jenazahnya utuh dan tidak berkurang, tidak berubah sedikit pun kesegarannya dan baunya semuanya. Maka wayadahu ala jirahatih, dan tangannya Khubayb itu berada pada lukanya, wayatabitu daman, sangat lukanya itu mengeluarkan darah. Lukanya itu masih berkucuran darah seolah-olah segar. Al-launu launud dam wa rihul misik, warnanya warna darah tapi kami cium baunya misik. Itu Khubayb, ini orang yang syahid, Allah muliakan itu di dunia, belum di akhirat. Fahamalahu Zubair, maka Zubair membawa jenazah Khubayb ini ala farose, di kudanya. Wasaru, mereka pun berjalan. Fantabahal kuffar, barulah bangun, setelah selesai itu barulah bangun orang-orang kafir. Faqadu Khubayban, dan mereka telah kehilangan Khubayb. Wa akhbaru Quraisyan, maka mereka mengabari Quraisy. Faraqiba minhum sab'un, maka menunggang kuda, menunggang kendaraan di antara Quraisy itu 70 orang. Falamma lahikuhum qazafa Az-Zubair Khubayban fabtala'atul ard, maka ketika mereka lahikuhum, mereka mengejar, mendapati, mengejar si Khubayb dan si Zaid dan Zubair dan kawan-kawannya tadi, qazafa Zubair Khubayban, maka untuk menghindar dari kejaran mereka, Zubair melemparkan jenazahnya Khubayb tadi, lalu ditelan oleh bumi. Jenazahnya ditelan oleh fabtalahul ard, maka summiya baliul ard, maka Khubayb disebut sebagai baliul ard, orang yang jenazahnya ditelan oleh bumi. Dan langsung ditambani oleh bumi, oleh tanah, langsung dimasukkan ke tanah. Qala Zubair, maka Zubair berkata, ma jara'akum alaina ma ya ma'syar Quraisy, apa yang membuat kalian berani atas kami wahai ma'syar Quraisy? Summa rafa'a, karena imamat ar-ra'si, kemudian dia mengangkat atau melepas imamah serbannya dari kepalanya. Waqala ana Zubair bin Awam, aku Zubair bin Awam, wa ummi Sofiyah binti Abdul Muttalib, dan ibuku Sofiyah binti Abdul Muttalib, wa sahibi, temanku ini Miqdad bin Al-Aswad, ya, Asadani Rabidhani, kami adalah dua singa, ya, yang Rabidhani yudafi'ani, yang siap untuk yudafi'ani, untuk membela an shibilaihima, daripada anaknya. Shiblun itu anaknya singa, makanya singa dijuluki Abul Ashbal, bapaknya Shibil. Shibil itu anaknya. Ya, kami adalah singa, dua singa yang siap seperti singa membela kepada anaknya. Fansyi'tum nadhaltukum, kalau kalian mau kami akan perangi kalian, kami akan lawan kalian. Wansyi'tum nazaltukum, dan kalau kalian mau kami akan mengalah, tidak akan melawan kalian. Wa insyi'tum insoroftum fansorifu ila Makkah, kalau kalian mau silakan kalian insoroftum, kalian mau pergi silakan fansorifu ila Makkah, maka mereka pun hanya kembali ke Mekah. Iya, orang dua saja. Dan yang mengejar itu 70 orang. Maka kembali ke Mekah. Wa qadima ala Rasulillah SAW, maka dua orang itu, Miqdad dan Zubair, ya, kembali ke Rasulullah, datang kepada Rasulullah SAW, ya. Wa Jibrilu indah, dan Jibril sedang berada di dekat Rasulullah SAW. Qala ya Muhammad, maka Jibril berkata, ya Muhammad, innal malaikata la tubahi bihadaini min ashabik, sungguh malaikat itu membanggakan dua orang ini dari sahabatmu ini. Fa nazala fi Zubair wal Miqdad, maka turunlah ayat tentang Zubair dan Miqdad bin Aswad ini, yaitu wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah, di antara orang-orang itu, di antara manusia itu ada yang membeli dirinya untuk, atau menjual dirinya untuk mencapai ridha Allah, untuk mencari ridha Allah. Hina syaraya anfusahuma,
ketika mereka menjual nyawanya bi'inzali Khubayb, untuk menurunkan Khubayb an khusyabati, dari tali tiang dari kayu salibnya. Waqala aktsarul mufassirin, sedangkan kebanyakan mufassirin mengatakan ayat ini, ayat minan nasi may yashri nafsahu ini turun nazalat fi Suhaib bin Sinan, turun tentang Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Hina aqadal musyrikun, ketika dia diambil oleh orang musyrik, fi rahatin, ditangkap oleh orang musyrik bersama sekelompok kaum mukminin. Fa'adzabuhum, maka mereka menyiksa kaum musyrikin itu, menyiksa kaum mukminin tadi. Faqala lahum Suhaib, maka berkata kepada mereka Suhaib, ini syekhun kabirun, sesungguhnya saya ini orang yang sudah tua renta, la yadurukum, aminkum kuntu am min ghairikum, la yadurukum, tidak akan memberi madarat pada kalian. Aminkum kuntu, apakah saya termasuk di antara kalian atau dari selain kalian? Fal antakuntu mali, maukah kalian mengambil hartaku, wa tadaruni wa dini, dan membiarkan aku bersama agamaku? Fafa'alu, akhirnya mereka pun orang musyrikin mengambil hartanya Suhaib tadi, dan Suhaib selamat dari Fafa'alu. Wa kana syarata alaihim rahilah wa nafaqah, dan Suhaib mensyaratkan kepada mereka satu kendaraan dan nafkah untuk Suhaib. Faqama bi Makkah masyaallah, kemudian Suhaib tinggal di Mekah ya, dalam lama yang digandaki oleh Allah. Summa kharaja al Madinah, kemudian beliau keluar ke Madinah. Fatalaqahu Abu Bakrin, maka disambut oleh Abu Bakar dan Umar fi rijalin, bersama beberapa orang. Faqala lahu Abu Bakar, maka Abu Bakar berkata, Rabiha bai'uka ya Aba Yahya, sungguh beruntung perdaganganmu hai Abu Yahya. Yani hartanya ditukar dengan keselamatan dia, untuk keselamatan agamanya. Hartanya ditukar untuk diberikan pada orang musyrik. Telah beruntung jual belimu wahai Abu Yahya. Faqala Suhaib, ya. Dan Suhaib pun berkata kepada Abu Bakar, wa bai'uka, juga jual belimu wahai Abu Bakar, karena sedang Abu Bakar mengorbankan hartanya untuk perjuangan Rasulullah. Fala tatahassan, maka janganlah kau menyesal. Qala Suhaib, famadza li, apa untukku? Qala qad anzalallahu fika, sungguh Allah telah menurunkan untukmu. Faqara hadil ayat, lalu Abu Bakar membacakan ayat ini. Faminan nasi may yashri nafsahu biha amradatillah, di antara orang-orang itu ada yang membeli dirinya, nyawanya, dengan untuk mencapai ridha Allah. Kalau Sa'id bin Musayyib berkata, wa Atha, dan juga Imam Abu Aqbala Suhaib muhajiran nahwa Nabi SAW. Suhaib menghadap dalam keadaan berhijrah ke arah Nabi, ke arah Nabi di Madinah SAW. Fatabau nafarun musyriki Quraisy, maka Suhaib diikuti oleh sekelompok dari musyrikin Quraisy. Fanazala arwahilati, maka dia turun dari kendaraannya. Wa nazala makana min kinanati, dan dia mengambil daripada apa yang ada di dalam kinanahnya, di dalam wadah panahnya. Lumaqala ya ma'syar Quraisy, wahai ma'syar Quraisy, takut alimtum, wahai kelompok Quraisy, sungguh kalian telah mengetahui anni lamin armakum rajulan, sungguh aku ini orang yang paling titis, paling tepat sasaran memanahnya di antara kalian. Wallahi la adau sahman mimma fi kinatan illa fi qalbi rajulin minkum, demi Allah saya tidak akan meletakkan satu anak panah di antara apa yang ada di dalam wadah panahku ini, kecuali aku letakkan kecuali pada jantung daripada kalian. Fi qalbi rajulin minkum, pada jantung seorang dari kalian. Wa imullah la tasiluna ilayya hatta armi bi kulli samin, demi Allah kalian tidak akan sampai kepada saya sehingga saya melepas semua panah, semua anak panah yang ada di wadah panah saya, kinanati. Cuma adri bisaifi, kemudian aku akan memukul dengan pedang saya ini, ma baqiya fi yadi, selama pedang saya berada di tangan saya ini. Cuma fa'alu ma syi'tum, kemudian setelah itu lakukan apa yang kalian mau. Wa in syi'tum dalatukum ala mali bi Makkah, kalau kalian mau aku tunjukkan atas kalian, kepada kalian, atas hartaku yang ada di Mekah. Fakhalaitum sabili, tapi kalian biarkan jalanku, jangan kalian ganggu aku. Saya akan tunjukkan harta saya, enggak usah ganggu saya. Qalu na'am, kata orang musyrikin Quraisy, iya. Fa'ala dzalik, maka dia Suhaib ini melakukan hal itu. Fa'anzalallahu hadhil ayat, maka turunlah ayat ini untuk memuji Suhaib tadi yang mempertaruhkan semua hartanya
Yang penting dia dan selamat beserta agamanya. Qala Al-Hasan, Imam Hasan mengatakan, atadruna fi man nazalat hadhil ayah. Tahukah kalian untuk siapa ayat tadi itu diturunkan? Surah Al-Baqarah 208. Untuk siapa diturunkan ayat itu? Nazalat fil muslim yalqul kafir. Ayat itu turun tentang muslim yang bertemu dengan orang kafir, fayaqulu lahu. Maka berkata orang muslim itu kepada kafir, qul la ilaha illallah. Katakanlah la ilaha illallah. Wayaba, maka enggan, tidak mau orang kafir itu untuk mengucapkan ayyakula, untuk mengucapkannya. Pokoknya muslim, maka muslim, si muslim tadi berkata, wallahi, demi Allah, la asyriyanna nafsi lillah. Saya akan membeli nyawa saya untuk Allah. Fataqaddama, maka majulah si muslim tadi melawan kafir tadi, faqatala wahdah. Hanya dia memerangi si kafir tadi sendirian, hatta qutil, sampai terbunuh muslim tadi. Maka itulah orang yang membeli nyawanya untuk Allah. Wakila, dan dikatakan nazalatil ayat bil amri bil ma'ruf. Ayat ini turun mengenai amar ma'ruf dan nahi munkar. Oleh Ibnu Abbas berkata, ara man yashri nafsahu bi gharadatillahi yaqumu wa ya'muru hadza bi taqwallah. Kalau saya memandang orang yang membeli nyawanya untuk mendapat ditukar dengan ridha Allah, mendapatkan ridha Allah Ta'ala, dia yakumu, dia berdiri, lalu ya'mur hadza bi taqwallah, lalu memerintah orang lain dengan takwa kepada Allah. Fa idza lam yuqbal, lalu ketika dia tidak diterima, amar ma'rufnya tidak diterima oleh orang tadi, wa akhadhatul izzatu bil itsmi, dan orang yang di amar ma'ruf itu akhadhatu, dirundung dengan izzah, dengan kesombongan dari berbuat dosa, jadi tetap dalam kekafirannya, tidak mau bertakwa kepada Allah, maka itulah orang yang dikatakan mayashri nafsuhu bi gharadatillahi. Qala wa ana ashri nafsi lillah, dan berkata Abdullah bin Abbas, dan saya membeli nyawa saya untuk Allah. Faqatalahu, atau berkata orang tadi itu, saya membeli nyawa saya untuk Allah, lalu dia berperang kepada orang kafir tadi. Faqtatala rajulani, maka berperang dua orang itu, bertengkar, bertarung dua orang antara muslim dan kafir itu. Lidzalika, karena itu, karena amar ma'ruf nahi mungkarnya. Wa kana Aliyun idza qara'a hadhil ayah. Sayyidina Ali apabila membaca ayat ini, yaqulu iktatala wa rabbil Ka'bah. Dua orang itu saling berperang antara muslim dan kafir itu. Wa rabbil Ka'bah, demi Tuhan penguasa Ka'bah. Qala Abdul Khalil mengatakan, sami'a Umar Ibn Khattab insanan. Sayyidina Umar Ibn Khattab pernah mendengar seseorang yang hadil ayat, membaca ayat ini. Faminan nasi mayashri nafsuhu bi gharadatillahi. Di antara manusia ada yang orang yang menjual dirinya untuk mencapai ridha Allah, untuk menjual nyawanya untuk menggapai ridha Allah. Maka Umar berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami hanya milik Allah dan kami akan kembali kepadanya. Qama rajulun ya'muru bil ma'ruf, berdiri seseorang untuk amar ma'ruf wa yanha 'anil munkar, mencegah dari munkar. Faqutila, lalu orang itu terbunuh. Itu yang dimaksud dengan wa yashri nafsuhu bi gharadatillahi. Jadi terbunuh dalam amar ma'ruf nahi mungkarnya. Imam Baghawi meriwayatkan hadis dengan sanadnya, Akhbarana Abdul Wahid Al-Mali'i, Akhbarana Abdul Rahman bin Syuraih, Akhbarana Buqas al-Baghawi, Akhbarana Ali bin Ja'ad, Akhbarana Muhammad bin Salamah, Akhbarana Abi Ghalib bin Abi Ummamah, anna rajulan qala ya Rasulullah, ayyul jihadi afdal. Ada satu orang berkata, ya Rasulullah, jihad mana yang paling utama? Qala afdal jihad, paling afdalnya jihad adalah man qala kalimat haqqin, siapa orang yang berani mengucapkan kalimat yang benar, inda sultanin ja'ir, di depan penguasa yang zalim. Qauluhu ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Qara'a ahlul Hijaz, penduduk Hijaz dan Imam Kisai membaca di sini dengan fathah sin, dengan memfathahkan sin. Hauna bi fathis sin, as-salmi. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis salmi kafah, itu qiraat Imam Kisai. Qara'a al-Baqun, sedangkan selain Imam Kisai dari 7 qiraat tadi membaca dengan mengkasrohkan sin, as-silmi. Ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah, itu qiraat yang umum. Tapi suratul Anfal
Sedangkan yang di surat Anfal itu dibaca dengan kasrah. Ya, As-Silmi. Mengqara Abu Bakar. Wal Bakr, sedangkan Abu Bakar, dan sisanya membaca dengan fathah, As-Salmi. Tapi surat Muhammad, dengan dalam surat Muhammad itu bil kasrah, dengan mengkasrahkan Hamzah. Membaca dengan kasrah, yaitu Imam Hamzah dan Imam Abu Bakar. Dari 7 qiraat itu. Nazalat alil ayat fi mu'mini ahli kitab. Ayat ini turun berkenaan dengan orang mukmin dari ahli kitab, yaitu Abdullah bin Salam An-Nadiri dari Bani Nadir. Wasabi dan sahabat-sahabatnya. Mereka namanya ya'alimuna sabata, yaitu mereka orang Yahudi itu ahli kitab menghormati hari Sabat, hari Sabtu. Wa yakrahuna al-humal ibil, dan mereka tidak suka untuk memakan daging unta. Wa albaniha, dan juga susunya. Ba'da ma aslamu, setelah mereka masuk Islam. Qalu ya Rasulullah, mereka berkata, ya Rasulullah, inna Taurat kitabullah. Sesungguhnya Taurat itu juga kitabullah ya Rasulullah. Fadakna fanukim biha fi sholatina bil lail. Maka biarkan kami falnakum biha, hendaknya kami berdiri dengan Taurat itu untuk sholat qiyamul lail dengan membaca Taurat, karena dia juga firman Allah. Taurat itu katanya Abdullah bin Salam yang sudah masuk. Maka Allah turunkan ayat ini. Fa anzalallahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah, wa orang beriman masuklah Islam secara kafah, jangan menyeluruh dari Islam. Ini juga hantaman bagi orang-orang yang masih menawar-nawar agama, sehingga dengan alasan toleransi dia berdoa bersama macam-macam, dengan alasan toleransi yang kebablasan. Dan seolah-olah dia lebih pintar dari Rasulullah SAW, dari sahabat. Rasulullah itu jangan kira Islam semua di Madinah itu. Semua ketika itu banyak, ada orang musyrik masih ada, orang kafir Yahudi masih ada, tapi tidak ada Rasulullah untuk menarik hati mereka terus ayo doa bersama. Apa Rasulullah, orang ini lebih pintar dari Kanjeng Nabi? Ya, hatta dia siapa kiai, habaib, Gus, siapa saja sudah bertentangan dengan itu, harus kita tolak. Tidak ada ajarannya. Hatta kiai-kiai sepuh dulu mana ada mengajarkan begitu, tidak ada. Doa dengan apa? Ya Syekh Asy'ari, kalau antum baca Risalah Ahlussunnah wal Jamaahnya itu sangat keras sekali, sangat tegas. Tidak ada seperti orang sekarang ini lembek, tidak ada punya pendirian, seolah sudah dijual. Naudzubillah. Allah yahdi, sudah ada, mudah-mudahan dapat petunjuk, kita juga, mereka juga, amin. Kemudian apa lagi? Qala Mujahid. Nah, jadi masuklah ke dalam Islam itu secara kafah. Ini Abdul bin Salam nih, ya, bekas mantan Yahudi, mantan pendeta Yahudi. Biarkan kami membaca Taurat, ya Rasul, kan Taurat itu juga kalamullah. Dalam sholat malam kami, maka turun ayat ini. Udkhulu bisilmi, masuklah dalam Islam secara keseluruhan, secara kafah. Kalau Mujahid, Imam Mujahid berkata fi ahkami ahli Islam, tentang hukum-hukum ahli Islam. Ya. Akmalahum wa amalihim kafatan, tentang hukum daripada orang yang ahlul Islam dan amal mereka. Kafah ini secara jami'an, secara keseluruhan. Qila dkhulu fil Islam ila muntaha syara'i. Bahkan ada yang mengatakan maksudnya itu masuklah dalam Islam sampai puncaknya atau penghabisan daripada syariatnya Islam. Kafina anil mujawazah, yakni mencegah diri daripada melampaui batas ila ghairi, kepada selain Islam. Wa aslus silmi, asal daripada asilmi, ya, atau asalmu minal istislam, itu adalah dari kata istislam dan inggiat, dari kata istislam dan inggiat, ini tunduk, patuh. Oleh dari kakilah, oleh kata itu dikatakan lisulhi silmun, bagi perdamaian itu dikatakan juga silmun, karena perdamaian itu harus dipatuhi, maka dikatakan dia silmun. Qala Hudzaifah bin al-Yaman, Hudzaifah bin al-Yaman juga berkata fi hadil ayat, tentang ayat ini, al-Islam samaniyatu ashum, Islam itu ada 8 bagian. Fa'adda as-salata, maka beliau menghitung salat, wa zakata zakat, wa shoma wa puasa, wal hajjah haji, wal umrata umrah, wal jihad jihad, wal amru bil ma'ruf amar ma'ruf, wan nahi anil munkar. Wa qala, dan berkata, ya, berkata Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu, qad khaba man la sahma lahu,
telah merugi orang yang tidak punya bagian dari Islam tadi, dari 8 bagian. Wala tatabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Ai atharuhu, yani bekas jejak-jejak setan. Fama zayyana lakum min tahrimi sabat. Itu apa-apa dari tentang apa-apa yang setan telah memperhiaskan pada kalian daripada penghormatan hari Sabtu, waluhumil ibil, dan pengharaman daging unta, wagari, dan semacamnya daripada syariat-syariat sisa daripada syariat Yahudi, yang itu masih ditawarkan oleh Abdullah bin Salam untuk biarkan dia untuk melaksanakan syariat itu ketika masuk Islam. Maka turun dengan tegas ayat ini, udkhulu fis silmi kafah, masuklah. Jangan kamu ikuti langkah setan yang berupa setan itu menghiaskan kepada kamu sesuatu tadi itu berupa penghormatan hari Sabtu dan sebagainya, itu dihiaskan oleh setan supaya kamu tetap melakukannya walaupun kamu sudah masuk Islam. Ini khitab kepada Abdullah bin Salam yang baru masuk Islam dari kalangan Yahudi. Innahu lakum aduwwun mubin, sungguhnya setan itu bagi kalian musuh yang nyata. Akhbarana Muhammad bin Al-Hasan. Ini Imam Bawawi meriwayatkan hadis dengan sanadnya. Akhbarana Muhammad bin Al-Hasan Al-Marwazi, akhbarana Abu Abbas At-Tuhhan, akhbarana Muhammad bin Quraish, akhbarana Ali bin Abdul Aziz Al-Makki, akhbarana Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, akhbarana Hashim, akhbarana Makhlad An-Sya'bi, an Jabir bin Abdullah, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, dari Nabi SAW. Hina atahu Umar, ketika datang kepada beliau Rasulullah Sayyidina Umar, faqala inna nasma'u ahadits min Yahuda. Sesungguhnya kami ya Rasul barusan mendengar ahadits, pembicaraan-pembicaraan, perkataan-perkataan dari Yahudi. Ta'ajjabna, kami takjub kepada perkataan mereka. Afatara an naktuba ba'daha, bagaimana pendapat Anda untuk kami tulis sebagiannya dari yang sebagian perkataan Yahudi yang menarik itu tadi kami tulis. Ya. Maka apa? Rasul bilang, amutahawwikuna antum kama tahawwakatil yahud wa nasara. Apakah kalian mau menyimpang seperti menyimpangnya Yahudi dan Nasrani? Laqad ji'tukum biha baydha naqiyah. Sungguh saya telah datang kepada kalian biha dengan syariat ini dalam keadaan baydha putih, naqiyah bersih, syariat ini bersih. Bahkan disebutkan di hadis yang lain, taraktukum ala mahajjatil baydha, saya tinggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang, lailuha kana hariha, malamnya saja seperti siangnya, kata Rasulullah, saking terangnya syariat ini. Maka Rasul nampak ini seolah-olah beliau marah dengan ucapan Sayyidina Umar. Karena Sayyidina Umar bilang tadi, bagaimana menurut Anda kalau saya tulis sebagian daripada ucapan-ucapan Yahudi itu? Maka apakah kalian ingin menyimpang seperti Yahudi dan Nasrani? Sungguh saya telah datang pada kalian dengan syariat ini, dengan syariat ini baydha naqiyah, dalam keadaan putih bersih. Walau kana Musa hayyan, seandainya Musa hidup sekarang, mawasi'ahu ila tibai, tidak ada keluasaan bagi Musa kecuali untuk mengikuti saya. Tidak ada, maksudnya tidak ada pilihan bagi Musa kecuali harus ikut kepada saya. Seandainya Musa hidup, itu Nabi Musa, apalagi Yahudinya. Fa in zalaltum, dan apabila kalian tersesat, ay dalatum wa qila miltum, ada yang mengatakan miltum, ini kalian menyimpang. Yuqalu zallat qadamu, dikatakan zallat qadamu, tazillu zallan wa zalalan, artinya terpeleset, tergelincir kakinya. Idza dahadat, apabila tergelincir. Kalau Ibnu Abbas, yakni syirik, maksudnya ketergelinciran itu, ketersesatan itu maksudnya adalah kesyirikan. Baik zalatum, kalau kalian syirik lagi, kembali kepada kesyirikan lagi. Kalau Qatadah mengatakan qad alim Allah annahu sayazilu zaluna minan nas. Allah telah tahu bahwa akan tergelincir nanti beberapa orang yang tergelincir daripada orang yang sudah masuk Islam. Fataqaddama fi dzalika, maka Allah mendahului dalam hal itu. Wa au'ada fi, Allah mengancam tentang kesyirikan dari dia, kuna ladaihi hujjah alaih, supaya ada di sisi Allah itu hujjah, alasan atas mereka yang mau ingin keluar dari Islam lagi. Maka kalau kata Allah, fa in zalatum, kalau kalian tergelincir, jadi syirik kembali, min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, setelah datang kepada kalian bukti-bukti nyata, ini adalah latul wadihat, dalil-dalil yang jelas, fa'lamu, maka ketahuilah, annallaha azizun hakim, bahwasanya Allah itu maha perkasa fi nikmatih, dalam siksanya, hakimun fi amri, Allah itu maha bijaksana dalam perkaranya. Fal azizu, maka aziz itu adalah huwal ghalibul ladzi la yafutu syai',
itu al-ghalib, yang menang, yang dominan, yang kuat, yang tidak layak untuk syai'. Tidak ada sesuatu pun yang luput darinya. Itu aziz. Tidak ada satu pun yang luput darinya. Wal hakim, sedangkan hakim, maha bijaksana, yang dimaksud adalah dzul isobati fil amri, yang memiliki ketepatan dalam perkara. Memiliki ketepatan dalam perkara. Itu hakim. Ini orang yang bijak, tepat dalam segala perkara yang dia lakukan. Lalu firman Allah di ayat berikutnya, wabillahi minasyaitonir rajim, hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikat wa qudiyal amr ila Allahi turja'ul umur. Hal yanzuruna, tidaklah mereka itu menunggu. Ay hal yantadiru. Yang turun ini bukan melihat, tetapi di situ yantadir maknanya menunggu. Siapa yang menunggu? At-tarikuna dukhul fi silmi. Itu orang-orang yang meninggalkan untuk masuk dalam Islam secara sempurna. Baik belum masuk sama sekali ke dalam Islam, atau sudah masuk tapi masih separuh-separuh. Apakah mereka itu masih menunggu? Wal muttabi'una khutuwati syaitan, dan orang-orang yang mengikuti langkah-langkah setan tadi, yang mana setan menghiasi kekafiran dan kesyirikan pada mereka sehingga mencoba mengembalikan mereka kepada agama mereka semula. Maka orang-orang yang meninggalkan Islam atau meninggalkan untuk masuk Islam secara kafah dan mengikuti langkah-langkah syaitan tadi, yuqalu nadhartuhu wa antadhartuhu, dikatakan nadhara atau intadhara, itu maknanya sama, menunggu. Fa idza kana nadhar maqrunan bi dzikril wajh, kalau nadhar itu diiringi dengan penyebutan wajah, maka maknanya au ila, atau diiringi dengan kata huruf jar ila, nadhara ila, lam yakun ila bi makna ru'yah, maka tidak ada maknanya kecuali melihat. Tapi di sini tidak diiringi dengan ila atau wajib, maka ini maknanya menunggu. Hal yang turunnya, apakah mereka itu menunggu? Ya, mereka itu adalah orang-orang tadi yang tidak masuk Islam secara kafah atau mengikuti khutbah syaitan. Menunggu apa? Illa ayat yang Allah fi dhulalin, menunggu datangnya Allah dalam dhulalin, naungan, minal ghamam, daripada awan. Ya, wa sahabul abyad, itu awan yang putih, ar-raqiq yang tipis, summiya ghamam, itu dinamakan ghamam. Dinamakan ghamam li'annahu yahummu ayyastur, karena awan itu menutupi, maka yahummu, maka disebut ya ghamam. Qala Mujahid huwa ghairu sahab, dan dikatakan itu bukan as-sahab. Ghamam itu lain dengan sahab. Kalau sahab itu awan yang tebal, kalau ghamam itu awan yang tipis. Walam yakun illa li bani Israil fi tihihim, dan ini tidak ada, mendatangkan naungan ini tidak ada kecuali kepada Bani Israel ketika dalam padang tih mereka, gurun, ketika di gurun mereka tidak mau masuk ke Palestina, itu ya Allah sesatkan dalam gurun itu 40 tahun. Qala Muqatil ka hayati tobaba abyad, ya, seperti perak yang putih. Qala Hasan fi sutrati minal ghamam, Imam Hasan Basri mengatakan itu dalam sutra minal ghamam, penutupan daripada awan. Wala yatul ilaihim ahlul ard, sehingga tidak melihat kepada mereka penghuni bumi. Wal malaikatu, dan juga malaikat. Apakah mereka menunggu datangnya malaikat atau menunggu datangnya Allah Ta'ala? Nanti akan dijelaskan maksudnya datang Allah itu. Sebab tidak mungkin kita menafsirkan Allah itu dengan sifat datang seperti manusia datang dalam berbeda tempat, karena mustahil Allah menyerupai makhluk. Qara'a Abu Ja'far membaca dengan khafat, wal malaikati dengan kasrah, karena ataf kepada ghamam, dihubungkan kepada ghamam, diatafkan kepada ghamam. Takdiruhu ma'al malaikati, takdirnya itu bersama malaikat. Taqulul Arab, ya, orang Arab biasa berkata aqbalal amir fil askar, ay ma'al askar. Amir itu menghadap fil askar, pada askar itu, pada tentaranya. Tapi maksudnya situ ma'al askar, bersama dengan tentaranya. Qara al-Baqun, sedangkan qiraat yang lain selain Abu Ja'far membaca dengan rafa. Itu apa? Wal malaikatu. Ya, Abu Ja'far membaca wal malaikati. Selainnya Abu Ja'far membaca dengan rafa wal malaikatu. Ala makna, itu maknanya apa? Illa ayat yahumullah wal malaikat fi dhulalin al-ghamam, itu kecuali datang kepada mereka. Apakah mereka menunggu datangnya Allah dan beserta malaikat dalam dhulalin, dalam naungan daripada awan. Wal aula fi hadzal ayah, dan utamanya, tafsiran yang utama dalam ayat seperti ini, wa bima syakalaha, dan ayat-ayat yang semacam ini,
ayyuminul insan bidzahiriha, ayyuminal insanu bidzahiri. Itu orang itu beriman secara zahirnya. Adapun maknanya dia serahkan kepada Allah. Nah, mungkin Allah ditafsiri datang seperti datangnya orang. Berarti ada arah, berarti ada bentuk. Wa yakilu ilmaha ila Allah, dan menyerahkan ilmunya kepada tafsirannya kepada Allah Taala. Au yaqtaqid, atau meyakini annallaha, bahwasanya Allah azza ismuh, yang perkasa namanya, mulia namanya, munazzahun an simatil hudus, suci daripada tanda-tanda kebaharuan. Ala dzalika madat aimatus salaf, atas itulah berlalu para imam-imam generasi ulama salaf. Jadi mereka menyerahkan maknanya kepada Allah di dalam ayat-ayat yang seperti ini. Jadi hal yang turunah ila ayatullah, apakah mereka orang-orang yang pura-pura atau masuk Islam belum secara kafah itu, atau mengikuti khutus syaitan, apakah mereka itu menunggu? Ya. Tidakkah mereka itu menunggu kecuali datangnya Allah dan malaikat dalam awan, di dalam awan? Datangnya Allah dan malaikat. Maka makna datang di sini bukan berarti Allah datang seperti, tapi makna menurut ulama salaf diserahkan maknanya kepada Allah, tapi kita meyakini zahirnya. Begitu Allah berfirman, ya begitulah firman Allah, tapi maknanya kita serahkan kepada Allah. Itu salaf. Ulama sunnah, begitu juga para imam ulama ahli sunnah. Qala al-Kalbi, Imam Kalbi mengatakan hadza minal maktum. Ini termasuk suatu yang tersembunyi. Alladzi la yufassar, yang tidak bisa ditafsiri begitu saja. Perkara makhul, beberapa tabi'in seperti Makhul Az-Zuhri dan Imam Auza'i dan juga Imam Malik dan juga Abdullah bin Mubarak, Sufyan Ats-Tsauri, Walid bin Sa'ad, wa Ahmad wa Ishaq, Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawayh, yang quluna fi, mereka berkata tentang ayat ini, wa fi amsali, dan yang semisal daripada ayat ini, amruha kama jaa, amirruha kama jaa bila kaif. Lewatkanlah ayat ini sebagaimana dia datang. Lewatkanlah ayat ini sebagaimana. Ini pahami, baca sebagaimana dia datang. Bacanya seperti itu, ya kamu baca seperti itu. Illa ayatiyahumullah. Bacanya memang seperti itu, ayatiyahumullah. Yang makna letter luck-nya itu adalah Allah datang. Begitu bacaannya. Bacalah menurut apa yang dia datang. Tapi serahkan bila kaif, tanpa bagaimana. Bagaimana datangnya Allah, serahkan kepada Allah. Qala Sufyan bin Uyainah, Sufyan bin Uyainah mengatakan kullu ma usifallahu bi wasafallahu bi nafsah, segala apa-apa yang Allah sifati dirinya di dalam Al-Qur'an, dia mensifati dirinya sendiri dalam Quran. Fatafsiruhu qira'atuh, maka tafsirnya itu adalah qiraatnya. Maka tafsirnya itu adalah bacaannya itu, yaitu tafsirannya. Jadi jangan tidak usah terlalu diutak-utik, yaitu tafsirannya itu, bacaannya itu. Wasukutu alaihi laisa li ahadin ayyufasiru illa Allah, dan sukut alaih, dan diam atasnya, ya, atas sifat itu, atas wasaf itu, laisa li ahadin ayyufasiru illa Allah, tidak ada yang seorang pun yang berhak menafsirkannya kecuali Allah Taala wa Rasul dan Rasulnya. Wa qudiyal amru, dan diputuskan perkara. Itu mazhab para salaf. Mazhab para salaf itu begitu. Semua. Wasbir fa innaka bi ayunina was sama banaina bi aidin. Langit yang kami bangun dengan tangan, bi aidin. Begitu ayatnya, ya sudah kita tafsirkan. Bukan berarti mengiyakan Allah itu punya tangan seperti yang dikatakan oleh sekarang yang mengaku mereka sebagai mazhab salaf. Tapi mengiyakan konsep tangan itu kepada Allah. Walaupun mereka berklaim bahwasanya itu tangannya bukan seperti tangan Allah, bukan seperti tangan manusia. Ya tetap saja dia mengiyakan konsep tangan pada Allah. Ada mazhab salaf itu begitu ayatnya kami iman pada ayat ini. Ada maknanya kami serahkan kepada Allah. Itu mazhab salaf. Bukan mengiyakan konsep tangan, konsep mata. Terus dia iyakan Allah punya mata, punya tangan. Ini bukan konsepnya salaf. Adapun ulama khalaf itu menafsir. Ya, ulama khalaf itu menafsirkan. Dan Allah itu memang maha suci daripada pergi dan kembali atau pulang. Semua itu hudus. Ya, Allah itu maha suci dari itu. Sehingga ada yang menafsirkan begini, apakah mereka orang-orang itu yang mengikuti khutuwat syaitan, mengikuti langkah-langkah setan, masuk Islam tidak secara kafah itu, apakah mereka tunggu tentang datangnya ayat Allah? Jadi bukan datangnya Allah, tapi datangnya
ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah kepada mereka, atau siksa Allah na'udzubillah kepada mereka. Baru apakah ketika datang siksa Allah atau tanda Allah baru mereka percaya tentang masuk Islam secara kafah itu? Apakah mereka menunggu itu baru mereka masuk Islam secara kafah? Itu maksudnya. Jadi bukan Allah yang datang tapi ayat Allah. Itu penafsiran sebagian mutaakhirin. Atau datangnya Allah itu maksudnya nanti hari kiamat, datangnya berupa hisab. Bukan Allah yang datang, berupa hisab, berupa mizan. Itu keadilan Allah, berupa timbangan. Itu yang dimaksud. Wa qudiyal amr, dan diputuskan perkara, ai wajibal azab, telah wajib azab. Wa faragha minal hisab, dan selesai daripada hisab. Wa dzalika faslullahil qada, dan itulah apa pemutusan Allah terhadap qada, keputusan bil haq secara benar bainal khalqi, antara makhluk pada hari kiamat nanti. Jadi apakah mereka itu menunggu kiamat baru mereka percaya? Menunggu keputusan Allah baru mereka percaya, baru mau masuk Islam secara kafah, atau baru menghindar daripada langkah-langkah setan? Tidak mungkin. Kalau ketika itu sudah datang, ya sudah terlambat. Ya malah yanfa'u nafsun imanuha lam takun amanat min qablu. Pada hari itu tidak bermanfaat imannya manusia ketika dia tidak beriman sebelum hari itu, yaitu hari kiamat. Wa ila Allahi turja'ul umur, hanya kepada Allah lah dikembalikannya perkara. Ya, sal Bani Israil. Kama atayna min ayatin bayyinatin wa ni'matullahi wa rimaja bainallahi syai'un dzikr. Tambah satu ayat lagi. Sal Bani Israil, tanyalah kepada Bani Israel itu. Aisal ya Muhammad, tanyalah olehmu wahai Muhammad. Yahudan Madinah. Bani Israel yang dimaksud sini adalah Yahudi yang ada di kota Madinah. Tanyalah kepada mereka ya Muhammad. Kam atainahum, berapa banyak yang kami datangkan kepada mereka. Atainahum, kami berikan kepada mereka. Aba'ahum, maksudnya mereka itu bukan hanya mereka yang hidup pada saat itu, tapi aba'ahum, ayah-ayah mereka juga dahulu. Wa aslafahum, para pendahulu mereka tadi, pendahulu para Yahudi. Min ayatin bayyinah, kami datangkan kepada mereka berupa tanda-tanda yang nyata, Para ahlul hijaz membaca dan Qutaibah membaca dengan tasdid ya, wal ba, mentasdidkan ya dan mentasdidkan ba. Ya. Ini ayatin bayyinah, ya. Wal baqun bitasdidil ya. Sedangkan sisanya itu atau ya wal ya itu, ya, mentasdidkan ya. Sedangkan sisanya itu dengan mentasdidkan daripada iya-nya, dalalatan wadhihah, yang dimaksud adalah tanda yang jelas, yaitu atas kenabian Nabi Musa, ala nubuwati Musa alaihissalam. Jadi betapa banyak yang datang pada Bani Israil berupa tanda yang jelas tentang kenabian Nabi Musa alaihissalam. Seperti Mithul Asa, tongkatnya Nabi Musa, waliyat al-baydo, tangan Nabi Musa yang putih yang dimasukkan ke jahit saku daripada Nabi Musa, kemudian nampak bercahaya putih tangannya. Falqul bahar, juga misalnya falakil bahar, pembelahan laut, pemberian dan semacamnya selainnya. Oke, namanya adalah alati atahullah fi Taurat wal Injil ala nubuwwati Muhammad, atau yang dimaksud ayat bayyinah itu ayat yang nyata adalah tanda yang nyata. Yang dimaksud adalah apa? Dalalat, petunjuk yang Allah datangkan dalam Taurat dan Injil tentang kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dimaksud dengan ayat bayyinah. Tanya kepada mereka yang Muhammad tentang bukti-bukti kebenaran kenabianmu di Taurat, di Injil. Mereka pasti tahu tentang itu. Wa may yubaddil nikmat Allah, dan siapa yang mengganti, merubah, yakni yughayyir, merubah nikmat Allah, ay kitab Allah, ini Taurat. Wakila ahdallah, yang mengatakan yang dimaksud nikmat Allah itu janji Allah, merubah janji Allah, yang mana mereka harusnya sudah berjanji pada Nabi mereka untuk beriman pada Rasulullah SAW, mereka rubah. Wakila mayungkiru dalalah, ada lagi yang mengatakan yubaddil di situ maksudnya mengingkari petunjuk atas kenabian Rasulullah SAW, ala nubuwwati Muhammad SAW. Mimba dimaja'atu, setelah apa-apa yang datang kepada dia berupa ayat, berupa tanda yang nyata tadi, fa innallaha syadidul iqab, maka ketahuilah Allah itu maha keras azabnya. Jadi kalau mereka mengingkari
atau siapa yang mencoba mengingkari nikmat Allah atas mereka. Nikmat Allah ini adalah Rasulullah SAW. Diutusnya Rasulullah SAW ke nikmat Allah. Siapa yang mencoba mengingkari, sebagian mengarahkan ini kepada kufar Makkah yang sudah diutus Rasul kepada mereka, lahir di tengah-tengah mereka, mereka malah mengingkari Rasulullah SAW. Sebagian membawa ini kepada penduduk Yahudi di Madinah yang mengingkari janji yang sudah mereka tautkan, janji itu untuk mengimani kepada Rasulullah SAW ketika beliau datang. Maka siapa yang merubah nikmat Allah, maka ketahuilah setelah datang pada dia tanda yang nyata tentang nikmat Allah, atau setelah datang daripada nikmat Allah itu daripada mereka, maka ketahuilah Allah itu amat keras azabnya. Bersiaplah menerima daripada azab Allah kalau mereka itu mengganti daripada perjanjian dengan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sampai situ dulu.